Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Oktaviani dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 unsur kebudayaan Kota Bandar Lampung. Sebelum saya menjelaskan 7 unsur kebudayaan Kota Bandar Lampung, di sini saya akan mengenalkan sedikit tentang profil dari Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan kota di negara Indonesia, tepatnya di Provinsi Lampung. Tanggal berdirinya yaitu 17 Juni 1682 dengan dasar hukum PP nomor 24 tahun 1983. Diibukotai oleh Tanjung Karang dengan jumlah kecamatan 20 serta kelurahan 126. Wali kota dijabat oleh Ibu Eva Dwiana beserta wakilnya yaitu Pak Dedi Amrullah. Total populasi Kota Bandar Lampung ya kurang lebih 1.166.066. Kepadatannya sekitar 5.332 per kilometer. Zona waktu yang dipakai oleh Kota Bandar Lampung yaitu waktu Indonesia bagian barat. Kota Bandar Lampung memiliki flora resminya yaitu durian, sedangkan fauna resminya yaitu monyet. Kota Bandar Lampung juga dijuluki sebagai kota kain tapis. Selanjutnya adalah tentang arti dari logo Kota Bandar Lampung. Terlihat di sini ada pita berwarna kuning emas yang memiliki arti persatuan, kebesaran, dan kejayaan. Kemudian di dalamnya terdapat perisai sudut 5 dengan atasnya yang berwarna putih dan bawahnya berwarna biru, yang memiliki arti bahwa daratan dan lautan tegak di atas landasan kokoh dengan masyarakat yang berwawasan luas. Kemudian ada payung raja 3 tingkat. Terlihat terdapat 3 tingkat payung dengan warna yang berbeda. Masing-masing warna memiliki artinya, tapi saya akan menjelaskan tentang arti secara keseluruhan dari ketiga payung tersebut. Ketiga payung tersebut memiliki arti bahwa masyarakat teguh pada 3 tatanan pedoman itu, yaitu hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Selanjutnya terdapat siger kuning emas atau mahkota yang memiliki arti kebesaran, kemewahan, keagungan, berbudi pekerti, dan berbudaya di tengah keberagaman etnis dan agama. Selanjutnya ada gung atau talawalat, memiliki arti bahwa masyarakat Bandar Lampung yang komunikatif, informatif, dan mengikuti perkembangan zaman dengan masih terkendali oleh norma-norma yang berlaku. Selanjutnya ada jukung atau jung atau biasa disebut dengan perahu, yang memiliki arti bahwa Kota Bandar Lampung sebagai kota yang menyediakan perdagangan dan jasa. Selanjutnya ada tulisan yang berkata Ragogawi, yang memiliki arti semboyan yang bermakna gotong royong. Selanjutnya ada setangkai padi dan kapas, pastinya ini tidak asing. Setangkai padi dan kapas ini memiliki arti mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang informasi umum dari Kota Bandar Lampung yang terdiri dari letak geografis dan persebaran suku bangsanya. Yang pertama ada letak geografis. Kota Bandar Lampung terletak pada 5 derajat 20 menit sampai 5 derajat 30 menit lintang selatan dan 105 derajat 28 menit sampai 105 derajat 37 menit bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan Pulau Sumatera. Batasan-batasan Kota Bandar Lampung sebagai berikut. Sebelah utara, Kota Bandar Lampung berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Di sebelah selatan, Kota Bandar Lampung berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, dan Kecamatan Ketibung, serta Teluk Lampung. Di bagian barat, Kota Bandar Lampung berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Sedangkan di sebelah timur,
Bandar Lampung berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, ada persebaran suku bangsa di Kota Bandar Lampung. Jamak Lampung atau sebutan lain dari suku Lampung dan suku Melayu adalah suku bangsa yang berasal dari Provinsi Lampung, tepatnya berada pada bagian ujung selatan Pulau Sumatera. Suku Lampung juga tersebar di luar Bandar Lampung, seperti di Jabodetabek dan Bandung. Untuk suku Lampung sendiri memiliki dua jenis suku. Yang pertama ada suku Lampung pesisir, yaitu suku Lampung yang tinggal di sepanjang pesisir Lampung. Diyakini masyarakat suku pesisir ini menjadi cikal bakal dari suku Lampung yang berada di Indonesia. Yang kedua ada suku Lampung Pepadun. Suku Lampung Pepadun tinggal di daerah tengah atau daratan. Masyarakat tengah suku ini terkonsentrasi di wilayah pedalaman dan dataran tinggi. Sistem kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat suku Pepadun adalah sistem patrilineal. Selanjutnya kita memasuki inti dari pembahasan, yaitu 7 unsur kebudayaan dari Kota Bandar Lampung. Yang pertama kita akan membahas sistem bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga sistem organisasi sosial, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, kelima sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup, keenam sistem religi, dan yang ketujuh adalah kesenian. Yang kesatu, sistem bahasa. Masyarakat Bandar Lampung yang plural menggunakan berbagai bahasa, antara lain bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Minang, bahasa Batak, dan bahasa setempatnya yaitu bahasa Lampung. Plural di sini memiliki arti beragam. Selanjutnya, sistem pengetahuan. Dalam bidang pendidikan, terutama banyaknya jumlah sekolah atau perguruan tinggi yang dimiliki oleh Kota Bandar Lampung sebagai berikut. Yang pertama ada SD atau MI, negeri dan swasta dengan jumlah 314, kemudian SMP atau MTS negeri dan swasta berjumlah 143, SMA negeri dan swasta 56, MA negeri dan swasta berjumlah 13, SMK negeri dan swasta berjumlah 42, sedangkan perguruan tingginya berjumlah 44. Ketiga ada sistem organisasi sosial. Mengenai organisasi sosial, masyarakat Bandar Lampung turut aktif dalam organisasi di lingkungannya, seperti Karang Taruna. Provinsi Lampung memiliki semboyan Sai Bumi Rua Jurai, yang memiliki arti satu bumi, dua jiwa. Semboyan ini sesuai pada jumlah golongan asli suku Lampung yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yakni suku Lampung pesisir dan suku Lampung Pepadun. Terlihat oleh teman-teman sekalian, berikut adalah komposisi anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam 2 periode terakhir. Seperti Partai PKB yang periode pertama memiliki jumlah kursi 1, kemudian pada 2019 sampai 2024 jumlah kursi menjadi 3. Itu dengan Gerindra yang awalnya 5 menjadi 7, PDIP dari 10 menjadi 9, Golkar yang awalnya 5 menjadi 6, sedangkan untuk Partai Nasdem totalnya stabil, PKS yang awalnya 5 menjadi 6, Perindo yang awalnya tidak ada menjadi memiliki jumlah kursi 2 pada periode 2019 sampai 2024, sedangkan untuk partai politik PPP yang awalnya memiliki 4 kursi menjadi 1 kursi, untuk partai PAN awalnya 7 menjadi 6, kemudian Hanura yang awalnya 2 menjadi 0, Demokrat memiliki jumlah kursi yang stabil yaitu 5, PKPI yang awalnya 1 menjadi 0, dan jumlah keseluruhan anggotanya dari periode 2014-2019 sampai periode 2019-2024 stabil yaitu 50, dan jumlah partainya yang awalnya 11 menjadi 10. Yang keempat ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Terlihat ada gambar kain tapis, di mana kain tapis ini dibuat oleh alat-alat khususnya seperti sesang, yaitu alat untuk menyusun benang
tenun dipasang pada alat tenun. Yang kedua ada matak, yaitu alat untuk menenun kain. Yang ketiga ada tekang, yaitu alat untuk menentakkan kain pada saat menyulam benang emas. Kelima, ada sistem mata pencaharian hidup. Kontributor utama perekonomian di Kota Bandar Lampung adalah di sektor industri pengolahan. Bandar Lampung menjadi pusat kegiatan perekonomian di Provinsi Lampung. Sebagian besar penduduknya bergerak pada bidang jasa, industri, dan perdagangan. Hal ini didukung oleh letak Kota Bandar Lampung yang cukup strategis. Sistem religi. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Bandar Lampung yaitu Islam dengan nilai 93,2%, disusul oleh Kristen sekitar 3,5%, kemudian Katolik sekitar 1,7%, dan Buddha sekitar 1,4%. Yang terakhir ada kesenian. Ada banyak kesenian berasal dari Lampung, terutama di bidang tari. Di sini saya hanya menyebutkan 4 contoh saja. Yang pertama ada tari bedana, yaitu tarian yang menggambarkan kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah dan terbuka. Yang kedua ada tari sembah. Tari sembah ini biasa dipakai untuk acara penyambutan dan penghormatan tamu undangan. Ketika ada tari jangkrik, dulu tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawai adat. Dan yang keempat ada tari tuping yang biasanya digelar pada acara pesta adat Sepura yang dilakukan setiap awal bulan Syawal. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.